Saya Abdul Hamid. Saya dari Partai PKB, calon legislatif Dapil 13 nomor urut 1. Saya ini sekarang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dua periode ini. Eskalasinya? Ya, secara eskalasi karena ini pilpresnya juga ya lumayan variatif ya, dinamis. Sehingga harapannya selain kita suksesi di tingkatan nasional yaitu pilpres, tapi kita juga harus memperkuat basis mulai tingkatan di legislatif DPR RI, provinsi sama tingkat kabupaten. Sehingga kami sosialisasi di sini sekaligus dari 3 calon legislatif calon DPRD Kabupaten, Mas Gundi Miarso, saya Abdul Hamid calon DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ini sama-sama nomor urutnya 1 dan kita juga mengajak Pak Haji Sukirman DPR RI dari PKB nomor urutnya 4. Di partai mewajibkan bahwasanya kita harus tandem sesama calon legislatif dari partai PKB, sehingga kita memantapkan dari hasil komunikasi, dari hasil ya macam-macam survei, dari hasil istikharah, kita sudah memantapkan bahwa pasangan yang pertama di DPRD Kabupaten, Mas Heru Gundi Miarso, PKB nomor 1, di tingkatan provinsi, saya Abdul Hamid nomor 1, dan Pak Sukirman RI nomor 4. Artinya kesamaan visi dan kemauan dan bagaimana pengelolaan di bawah itu kita sudah sepakat. Kerjasama tidak hanya di suksesi di pemilu saja, tapi setelah bagaimana kita akan membina masyarakat di daerahnya masing-masing. Untuk provinsi jelas target, kenaikan kita hampir mesti signifikan. Di antara yang kemarin hanya sekitar 60 ribuan, paling enggak minimal nanti di suara provinsi ya di 100.000. Tidak jauh-jauh dari kabupatennya lah. Karena secara provinsi kita kemarin dapil ini itu merupakan kursi paling banyak yaitu 3 kursi, dan kita mentargetkan untuk tahun ini itu sampai 4 kursi. Salah satunya penopang utama adalah Kabupaten Pemalang. Di Kabupaten Pemalang saya mentargetkan di 50.000. Itu berarti panjenengan tandem itu tidak dengan Serkuning ya? Iya, karena di sini ada 6 dapil, hampir di 6 dapil itu tandem dengan calon legislatif dari PKB semuanya. Serta kita juga menggerakkan beberapa relawan tokoh yang tidak masuk di struktural partai tapi mau untuk bisa menggerakkan di tingkatan suksesi ke lapangan. 14 Februari ini hari yang kita tunggu-tunggu, memang secara caleg maupun masyarakat sangat menunggu hari itu. Harapannya tingkat kesulitan tim di masing-masing wilayah, di daerah sampai tingkatan koordinator TPS, ini harapannya bisa solid. Jangan sampai terpengaruh hanya iming-iming, apalagi ada intimidasi. Kami akan mengawal sepenuhnya dari caleg kabupaten, provinsi, pusat akan mengawal kesuksesan kita bersama, sehingga kita bisa membagi tugas bagaimana koordinator TPS bisa fokus di TPS, desa di desa, dan kita akan mengamati, mengawasi, dan mengawal suksesnya tersebut sampai nanti pengumuman calon terpilih. Pojok kiri atas itu nomor 1 Gundi Miarso, Heru Gundi Miarso, sing fotone breges-breges ning dalan niku wonten hanya daftar partai dan daftar nama caleg pun, ora usah nomor wilayahnya, pokoknya nomor 1 coblos. Paham Pak nggih? Oke. Nomor 1 PKB Heru Gundi Miarso coblos. Sakmanten ugi ingkang provinsi warna biru. Warna biru pojok kiri atas logo PKB nomor 1 H. Abdul Hamid SPDI dicoblos. Paham? Oke, alhamdulillah. Nah, sak mangke sing RI, berarti RI niku mangke nikine warna kuning. Warna kuning sami templok ten PKB kiri atas nomor sekawan H. Sukirman SS
dicoblos. Paham Pak? Seni untuk memperoleh kekuasaan. Tapi ketika yang paling terpenting adalah memanfaatkan kekuasaan untuk kemaslahatan umat. Bagaimana ke depan kita benar-benar bisa maksimal dalam melayani masyarakat. Pasti ya aspirasinya beda antara anggota biasa dan komisi fraksi, apalagi di pimpinan atau ketua dewan pasti beda. Akhirnya ya dengan semangat inilah ampun tanggung-tanggung ketika memperjuangkan suatu hal yang menurut kita baik, karena saya yakin yang hadir ke sini tidak mementingkan kebutuhan pribadi. Wonten DPR itu hanya kebutuhan pribadi bukan saja. Proposal itu adalah pengajuan ya TCP, jalan rusak, pondok pesantren, majelis taklim. Tapi nek putrane jenengan pinake jalur proposal itu saja. Dengan kawin maneh jalur proposal Mas Budi boleh saja. Artinya memang kita pure ini adalah ikut serta dalam membangun masyarakat, sehingga mantap mau dilandasi niat yang baik. Kita juga tidak setengah-setengah dengan memperjuangkan Mas Budi sebagai wasilah di dalam pemerintahan kabupaten kota. Kulon nek teng provinsi pun kali ini. Sehingga ini merupakan mau jalan pemilu yang ketiga bagi saya. Tapi Niko, saya di DPRD sebagai ketua komisi E, lanjut di DPW PKB terus sebagai bendahara DPW, bendahara umum. Dan alhamdulillah dipercaya di dapil ini di nomor 1. Ini Mas Budi yang nomor 1. Jadi jarang-jarang mualaf kok nomor 1. Kalau sport penting 2 pemilu itu nembe nomor 1 ya nembe ini. Nah, kalau nomor 1 mungkin ya ora dilirik kalau Mas Budi barang. Karena nomor muda dan lain sebagainya. Tapi nomor 1 memang pilihan. Artinya prioritas bagaimana tidak hanya sekedar janji, tapi untuk bisa mengangkat kursi yang lain itu penting. Sehingga ini menjadi fondasi partai dalam mengembangkan fungsi yang ada di wilayah-wilayah masing-masing. Pileg itu bukan apa kursi, suaranya akeh, kursi siji, podo baik, sami mawon. Tapi ketika efektif, perhitungan tepat, fungsinya berapa, kita dapat 2, nah itu yang ini kadang salah perhitungan kurang rokasi strong kursi ulah gimana pas kemudian dari spiro suaranya spiro akeh sing penting dari kursi orang dari kursi lah dibangun dewa nunggu gitu. Artinya memang dasar kita untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dalam pemilu syaratnya adalah kursi. Masyarakat kalau asli sakit datang, kecamatannya Banyu Putih, desanya Kedawung, kita pasir ramai, kawasan industri terpadu batang ini di daerah-daerah pulau seperti itu. Bisa di laut, pulau di laut. Tapi kalau ditempati operasi kayak Mas Budi ini, tas-tas ini buatan. Kalau kalem mawon. Biasanya kalau direknya nyai sih, buat nanti direknya preman kata sendiri. Tapi dari berbagai latar belakang itulah substansi yang PKB itu bisa masuk dalam semua golongan. Kata kuncinya kalau DPRD ya aspiratif, nggak mau. Itu lomba yang mau terus minggu, mendon itu rada lumayan lah. Suara siji mendon 100 munggah. Karena 100 medun. Orang pengen yang towelu. Saya penting skill papa kok.
Ayam loro digandeng sikile papa. Artinya semangat di masing-masing bahwa suksesi 14 Februari itu penting, tapi setelah 14 Februari itu lebih penting karena akan mengukur kadar amanah yang kita DPRD. Dulu kali Mas Budi berbagan, pokoknya semangat adem-adem ini. Artinya kita memaksimalkan potensi panjenengan yang ada di lapangan. Dengan saya melihat dan beberapa, kalau ada yang memiliki survei, di Mas Budi di daerah-daerah ini kasus nopo solid nopo boten. Akhirnya kami memutuskan untuk bisa bergabung bersama karena memang timnya Mas Budi di lapangan solid.